Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya David Aditya Pramono, mahasiswa Pendidikan Fisika angkatan 2018 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai materi gaya dan hukum Newton. Untuk selanjutnya, materi ini akan digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi pembelajaran. Untuk selanjutnya, mari kita belajar bersama-sama. Sebelum kita membahas tentang hukum Newton, kita perlu tahu lo tentang gaya. Apa sih yang dinamakan dengan gaya? Konsep tentang gaya bisa kita ketahui loh dari kegiatan kita sehari-hari. Misalnya saja pada saat kita lomba tarik tambang, atau pada saat kita berbelanja menggunakan troli. Dari situ, konsep tentang gaya dapat disimpulkan bahwasannya gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Gaya dapat menimbulkan perubahan posisi benda, perubahan gerak benda, dan perubahan bentuk benda. Gaya memiliki nilai dan arah, sehingga gaya dimasukkan ke dalam besaran vektor. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, gaya disimbolkan dengan force atau F, dan satuan gaya adalah Newton atau N. Pengukuran gaya dapat dilakukan dengan alat yang disebut dinamometer atau neraca pegas. Untuk melakukan sebuah gaya diperlukan tenaga, di mana semakin besar gaya yang hendak dilakukan, maka semakin besar pula tenaga yang harus dikeluarkan. Gaya memiliki beberapa sifat loh. Yang pertama, gaya mampu mengubah arah gerak benda. Yang kedua, gaya mampu mengubah bentuk benda. Yang ketiga, gaya mampu mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkannya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Namun, tak semua dorongan atau tarikan berupa sentuhan langsung. Dilihat dari prosesnya, gaya dapat dibedakan menjadi dua, yakni gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya di mana dua atau lebih benda bersentuhan dengan satu sama lain secara langsung. Yang termasuk dari gaya sentuh yakni gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang timbul akibat gesekan dua permukaan benda yang bersentuhan. Gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda, di mana kita kadang-kadang kesulitan mendorong kursi. Hal ini dikarenakan adanya gaya gesek yang tercipta antara lantai dengan kursi. Selanjutnya yaitu hambatan udara. Hambatan udara merupakan gaya gesek yang terjadi antara udara dengan benda bergerak. Ketika sebuah benda bergerak, udara memperlambat gerak udara tersebut, di mana semakin kencang geraknya, semakin besar hambatan udaranya. Contohnya pada pesawat, roket, kereta, mobil, dan sepeda. Begitu pula pada unggas yang terbang ataupun penerjun payung. Salah satu gaya sentuh selanjutnya yaitu gaya pegas. Gaya pegas dapat mempengaruhi bentuk benda, di mana hal ini dapat diketahui dari memainkan karet. Pada saat kita memainkan karet, karet akan melebar. Namun di saat bersamaan, karet melawan dan ingin kembali ke bentuk semula. Perlawanan inilah yang disebut gaya pegas. Itu tadi gaya sentuh. Selanjutnya, gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang terbentuk tanpa adanya sentuhan antara benda-benda, di mana ada 6 jenis gaya tak sentuh. Yang pertama, gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antar benda. Di bumi, gaya gravitasi membuat benda-benda jatuh. Benda sebenarnya bukan jatuh ke bawah, melainkan jatuh ke permukaan bumi.
Hal ini dikarenakan adanya gaya gravitasi yang menarik benda-benda ke pusat bumi. Tanpa adanya gaya gravitasi, semua hal yang ada di bumi, bahkan tanah dan lautan, akan melayang bebas. Tanpa gaya gravitasi, bumi, planet-planet, bulan, matahari akan bergerak bebas tak beraturan. Yang kedua, gaya magnet. Gaya magnet ditimbulkan oleh magnet. Magnet membuat benda saling tarik-menarik atau saling menjauh. Magnet memiliki dua kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Jika disatukan, maka akan tarik-menarik. Sebaliknya, jika kutub yang sama didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Yang ketiga yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dimiliki suatu benda yang memiliki muatan arus listrik untuk menarik atau menggerakkan benda. Seluruh peralatan elektronik dioperasikan karena adanya listrik. Contohnya, kipas angin yang bergerak karena adanya dinamo yang dialiri listrik. Yang keempat yaitu gaya elektromagnetik. Gaya elektromagnetik adalah gabungan antara gaya magnet dan gaya listrik. Gaya ini tercipta karena adanya medan elektromagnetik. Medan ini luasnya bisa sangat dekat maupun sangat jauh. Selanjutnya yang kelima yaitu gaya nuklir, di mana gaya nuklir ada dua, yaitu gaya nuklir kuat dan gaya nuklir lemah. Di dalam inti atom ada gaya nuklir kuat. Gaya ini adalah gaya yang terkuat di alam semesta dengan jarak dekat. Berkat gaya ini, proton, neutron saling merapat di dalam inti atom. Kemudian gaya nuklir lemah. Gaya nuklir lemah menyebabkan beberapa jenis partikel subatom muncul saat peluruhan radioaktif. Di alam semesta, gaya nuklir lemah menyebabkan reaksi fusi nuklir yang membakar matahari. Nah, itu tadi materi tentang gaya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai hukum Newton. Hukum Newton merupakan hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada benda dan gerak yang disebabkannya. Bagaimana sih bunyi hukum Newton? Hukum Newton dibedakan menjadi tiga, yakni hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Berikut bunyi hukum Newton dan penerapannya. Hukum Newton 1. Hukum Newton 1 berbunyi, setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Dan untuk benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Jika penjumlahan atau pengurangan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, benda yang semula diam akan tetap diam. Begitu pula sebaliknya. Sehingga rumus hukum Newton 1 adalah sigma F sama dengan 0, di mana sigma F adalah resultan gaya. Melalui hukum Newton 1 ini dapat diketahui bahwasannya suatu benda cenderung akan mempertahankan keadaan awalnya, di mana hukum Newton 1 biasa disebut hukum kelembaman atau inersia. Contoh dari penerapan hukum Newton 1 adalah ketika mobil melaju sangat kencang, kemudian direm mendadak, penumpang akan tiba-tiba terdorong ke depan. Selanjutnya, hukum Newton 2. Bunyi hukum Newton 2 adalah percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan masanya. Percepatan atau perubahan dari kecepatan gerak benda selalu berbanding lurus dengan resultan gayanya, di mana gaya yang bekerja pada suatu benda dan selalu berbanding terbalik dengan masanya. Rumus dari hukum Newton 2 adalah sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F adalah resultan gaya, M adalah massa benda, kemudian A adalah percepatan.
Berdasarkan hukum Newton 2, dapat diketahui bahwasannya benda akan menambah kelajuannya jika diberi gaya total arah yang sama dengan arah gerak benda. Contoh dari hukum Newton 2 adalah ketika mendorong kursi, di mana kita membutuhkan gaya yang lebih besar untuk mendorong lemari, karena massa lemari lebih besar daripada massa kursi. Selanjutnya yaitu hukum Newton 3. Bunyi hukum Newton ketiga adalah untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan arahnya berlawanan. Atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan arahnya berlawanan. Gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama, di mana arahnya berkebalikan dan segaris. Jika suatu benda memberikan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua akan membalas gaya yang diberikan benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Rumus hukum Newton ketiga adalah sigma F aksi sama dengan negatif sigma F reaksi. Contoh penerapan pada hukum Newton ketiga adalah pada saat kita melompat, di mana kaki akan memberikan gaya ke tanah dan tanah akan memberikan gaya berlawanan arah sehingga badan akan terdorong ke udara. Itu tadi penjelasan singkat tentang bunyi hukum Newton 1, bunyi hukum Newton 2, dan bunyi hukum Newton ketiga, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita udah belajar dua materi, yakni materi gaya dan materi hukum Newton. Apakah kalian sudah paham tentang materi tersebut? Jika belum, tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.